Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arifan Zainal Mutahin dari kelas HPI 5B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang hukum acara pidana dan asas-asas hukum acara pidana serta fungsi dari hukum acara pidana tersebut. Baik, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan hukum acara pidana dari sisi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Simon. Hukum acara pidana adalah upaya bagaimana negara dan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana. Selanjutnya menurut Mulyatno. Hukum acara adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum material atau yang biasa kita sebut hukum pidana. Dan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana material. Saya akan mencoba memberikan kesimpulan dari para ahli tersebut, bahwa kesimpulannya adalah hukum acara pidana berfungsi sebagai pedoman bagi negara dan alat pelengkapnya dalam melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Baik, selanjutnya ada asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jadi dalam suatu pengadilan itu harus dilakukan secara efisien dan biaya ringan. Selanjutnya ada asas in presentia. Jadi dalam suatu persidangan itu wajib hukumnya ada dihadiri oleh terdakwa. Selanjutnya ada asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Jadi pengadilan dibuka untuk umum, jadi semua orang bisa melihatnya. Yang keempat ada asas persamaan di muka hukum. Jadi semua orang itu sama di muka hukum, tidak boleh dibeda-bedakan. Selanjutnya ada asas pengawasan. Berarti bahwa proses di peradilan dan pelaksanaan hukum acara pidana harus diawasi oleh lembaga yang berwenang. Selanjutnya ada asas praduga tak bersalah, bahwa seseorang itu tidak boleh dianggap salah sebelum pengadilan memberikan keputusan. Selanjutnya ada asas ganti rugi. Asas ini memberikan hak bagi seseorang yang menjadi korban kekeliruan dalam penegakan hukum untuk mendapatkan ganti rugi. Selanjutnya ada asas bantuan hukum. Asas ini itu menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum selama proses pengadilan. Jadi contohnya itu kayak LBH, lembaga bantuan hukum. Jadi bisa dapat bantuan dari advokat tersebut. Selanjutnya ada asas akusator. Asas ini merujuk pada bentuk proses peradilan yang memisahkan secara tegas antara fungsi penuntut dan fungsi pengadilan. Jadi fungsi penuntut itu seperti jaksa dan fungsi pengadilan itu dipisah. Selanjutnya ada asas formalitas. Asas ini mengatur bahwa setiap proses dalam hukum pidana harus mengikuti prosedur formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, jadi tidak boleh melenceng. Selanjutnya ada fungsi hukum acara pidana, yang dimana ada 3. Yang pertama untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang kedua pengambilan putusan oleh hakim. Yang ketiga pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil. Baik, tadi kan sudah saya jelaskan apa itu dari hukum acara pidana dan asas-asas dari hukum
acara pidana itu sendiri dan manfaat. Nah, saya di sini akan mencoba menjelaskan apa sih tujuan hukum acara pidana. Yang pertama itu tujuannya untuk perlindungan hak dan martabat manusia. Itu terdiri tersangka maupun terdakwa. Selanjutnya, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Ketiga, perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah. Yang keempat, mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, kodifikasi dan undang hukum acara pidana. Baik, sekarang itu saya akan menjelaskan ruang lingkup hukum acara pidana. Ruang lingkup hukum acara pidana itu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada penyidik, penuntutan, pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mencari kebenaran. Proses ini mencakup penyelidikan awal untuk mengetahui apa suatu kejahatan telah terjadi dan memperlakukan tindakan lebih lanjut. Selanjutnya ada penyelidikan. Setelah kebenaran awal ditemukan, penyelidikan mendalam terus dilakukan atau yang kita biasa sebut investigasi. Selanjutnya ada penyidikan. Dalam hal penyidikan, apabila hasil penyidikan menunjukkan telah terjadi tindak pidana, maka penyidikan segera dilanjutkan. Investigasi adalah tahap yang lebih formal dan melibatkan pengumpulan bukti yang lebih kuat. Untuk membuktikan suatu kejahatan, penyidikan ini dilakukan oleh penuntut umum yang meliputi pengumpulan bukti fisik, bukti lisan, dan bukti berupa dokumen. Selanjutnya ada persidangan. Ketika ada cukup bukti untuk membuktikan suatu kejahatan, persidangan dilanjutkan. Persidangan adalah tempat terdakwa menghadapi saksi dan bukti yang dikumpulkan selama persidangan. Dari penyelidikan, hakim mempertimbangkan bukti-bukti untuk menentukan bersalah atau tidaknya tersangka. Selanjutnya eksekusi hukuman. Apabila terdakwa terbukti bersalah, maka akan dikenakan pidana sesuai ketentuan KUHP atau Kitab Undang Hukum Pidana. Hukuman ini dapat berupa hukuman penjara, denda, ataupun hukuman lain yang ditentukan oleh undang-undang.